Sudah hadir dalam acara ini narasumber kita yang luar biasa. Narasumber pertama adalah Bapak William Kwan Kwi Leong. Beliau adalah salah satu pendiri sekaligus menjabat sebagai Direktur Eksekutif dan Peneliti Senior Institut Pluralisme Indonesia. Selamat pagi Bapak Kwan yang sekarang posisinya ada di Jakarta. William Kwan belajar ilmu ekonomi pembangunan di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga dan di Vanderbilt University dari Nashville, USA. Beliau memiliki minat studi di bidang pengembangan usaha kecil, pluralisme, dan ekonomi kreatif berbasis budaya Indonesia, khususnya batik dan tenun. Studi batik Indonesia, terutama batik pesisir utara Jawa, dimulai dengan melaksanakan riset aksi untuk revitalisasi budaya dan industri kecil batik lasem di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, mulai tahun 2004 sampai tahun 2011. Beliau sekarang aktif juga dalam revitalisasi batik Batang, Jawa Tengah, dimulai pada tahun 2011 sampai sekarang. William Kwan juga berminat dalam studi pendampingan usaha kecil batik serta tenun di Tuban, Magelang, Pacitan, Toraja Utara, Manggarai Barat, dan Timur Tengah Selatan. Peserta Zoom yang berbahagia, narasumber yang kedua adalah Bapak Rudi. Insinyur Rudi Hartono, kita tahu Insinyur Rudi Hartono adalah pemilik Rumah Merah di Lasem. Peserta Zoom yang berbahagia, itulah dua narasumber yang pada pagi hari ini akan bincang-bincang bagaimana batik peranakan sebagai pusaka budaya Indonesia. Baik, kita beri kesempatan, kita berikan salam dulu. Selamat pagi Pak Kwan. Ya, dipersilahkan Pak Kwan. Monggo, dipersilahkan waktu kami sampaikan bagaimana untuk menyampaikan tentang batik peranakan ini selama 15 menit. Monggo Pak Kwan, dipersilahkan. Salam canting Pak Kwan. Ya, salam canting. Baik. Mohon di mute dulu Pak Kwan karena masih unmute, itu di mute dulu, kami belum bisa mendengarkan. Iya. Baik. Masih belum ada suaranya Pak Kwan, mohon maaf. Iya. Ya, boleh minta bantuan? Ya, bisa diberi bantuan? Di unmute dulu Pak Kwan, Ya, peserta Zoom yang berbahagia di seluruh Nusantara mohon bersabar karena ada kendala teknis di Pak Kwan, suaranya belum keluar. Iya. Sekali lagi Pak Kwan, mohon maaf belum terdengar suaranya. Halo. Iya. Halo. Oke, luar biasa. Mari Pak Kwan, salam canting, silahkan. Baik. Terima kasih Ibu. Selamat pagi Bapak yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai, bahagia, namo buddhaya, Om Santi Swastiastu, Bidadung Tien, Rahayu, dan salam canting. Pagi hari ini saya mendapatkan kehormatan luar biasa dari
dari Paguyuban Sekar Batik Sekar Jagad Yogyakarta yang saya pandang selama ini sebagai rumah saya sendiri. Karena saya terus terang aja itu pertama kali sinau batik itu ya itu dari Ibu apa namanya. Jadi beliau sudah saya anggap sebagai selain guru adalah orang tua saya. Saya lihat ada Mbak Sita, apa kabar ya, ada sahabat saya Ibu Iin, ada Mas Apip dan yang lainnya. Semoga nanti kita bisa diskusi lebih detail. Saya ingin belajar banyak dengan rekan Sekar Jagad yang aktif selama ini dalam pelestarian budaya batik Indonesia ini. Nah, baik, saya akan langsung saja karena hari ini kita akan diskusi tentang batik peranakan. Saya menggunakan screen dengan segala keterbatasan pengetahuan dan pengalaman karena memang studi yang kami lakukan itu masih sangat terbatas karena hanya banyak mengunjungi di desa, sementara literatur itu masih sangat terbatas sehingga membutuhkan banyak bantuan masukan dari ibu bapak yang selama ini sudah berkecimpung secara aktif dalam dunia batik ini. Baik, saya share screen, mohon izin Ibu Eni ya. Monggo Pak Kawan. Iya, dipersiapkan scan screen-nya. Iya, sudah terlihat Pak Kawan. Batik peranakan pusaka budaya Indonesia. Monggo Pak Kawan, sudah terlihat. Oke. Baik, banyak yang perlu kita diskusikan sebetulnya. Saya ada banyak slides. Nanti kalau memang waktunya mungkin tidak terlalu banyak yang saya pakai, mohon di-cut saja sehingga nanti kita bisa teruskan dalam diskusi saja gitu ya. Ini terlalu banyak yang saya bikin slide-nya. Baik, hari ini topik kita adalah batik peranakan pusaka budaya Indonesia. Saya William Kwan Bilyong, saya peneliti dan peminat batik, saat ini bergabung di IPI, Institut Pluralisme Indonesia, sebuah komunitas pembelajaran untuk Kebhinneka Tunggal Ikaan yang didirikan tahun 2000 akhir ya. Nah, jadi usianya udah sekitar 20 tahun ya. Nah, terkait dengan tema ini, kita ingin mempertanyakan sebetulnya yang disebut dengan batik peranakan itu apa, ragam jenisnya apa gitu ya, pengusahanya itu siapa saja ya, kemudian mungkin kita juga bisa lihat permasalahan utama di dalam batik peranakan ini sendiri. Karena terus terang aja definisi dalam batik peranakan ini agak sedikit simpang siur ya, sehingga tiap orang bisa bicara dengan definisi yang berbeda. Saya akan coba sampaikan nanti tentang batik peranakan ini seperti apa. Tentu dengan masukan secara subjektif dari saya yang perlu dikritisi dan diperbaiki. Nah, baik. Ini tentang batiknya sendiri saya rasa kita tidak perlu diskusikan ya. Ini sudah kita ketahui semua tentang definisi batik. Ini definisi secara teknis ya, tentang culture belum dimasukkan di dalam definisi ini. Oke, tentang peranakan ini sendiri. Peranakan itu apa? Peranakan itu secara singkatnya itu kita bisa menyebutnya sebagai keturunan ya. Nah, keturunan ini keturunan dari siapa? Keturunan konotasinya dalam diskusi tentang peranakan di Indonesia, di Malaysia itu adalah mereka yang merupakan keturunan dari orang tua atau nenek moyang yang berasal dari kelompok etnis asing atau yang dianggap non-pribumi tertentu di negara atau di daerah tersebut ya. Jadi keturunan dari mereka yang dianggap itu masih non-pribumi seperti itu ya. Nah, itu pertama. Yang kedua, mereka yang lahir sudah turun-temurun di suatu negara, misalnya di Indonesia. Tetapi tetap saja itu masih dianggap bukan pribumi, tetapi juga bukan asing gitu ya. Jadi nanggung gitu ya. Jadi bisa dianggap sebagai nggak asli Indonesia, tapi sebetulnya ya nggak asing juga gitu ya. Jadi bingung, jadi tengah-tengah aja seperti ini. Kemudian yang ketiga, nah ini definisi berdasarkan
asimilasi ya, dari perkawinan ya. Jadi peranakan itu adalah keturunan dari orang tua dan nenek moyang yang merupakan campuran dari individu pribumi dalam tanda kutip, karena kita tahu yang sebetulnya pribumi itu bisa dikatakan nggak ada sebetulnya, karena kita semuanya sudah merupakan campuran dari aneka rupa budaya dan bangsa di dunia ini ya. Nah, jadi campuran dari individu pribumi atau penduduk lokal ya, biasanya perempuan, dan individu yang asing atau maaf, ini salah tulis ya, non pribumi sebetulnya ya, non pribumi ya, itu biasanya laki-laki. Saya kasih contoh misalnya yang disebut dengan peranakan Tionghoa atau Cina di Indonesia itu kalau menggunakan pengertian yang ketiga ini, itu mereka adalah keturunan dari nenek moyang mereka yang asalnya ya dulu itu dari Tiongkok atau dari Cina. Itu kaum adalah laki-laki yang berlayar ke bumi Nusantara ini, kemudian menikah dengan perempuan Jawa, Sunda, Minang, ya, Sumba dan seterusnya seperti itu. Nah, keturunan mereka itu disebut dengan peranakan ya, peranakan Tionghoa atau peranakan Cina Indonesia seperti ini. Definisi ini juga berlaku untuk di Malaysia dan di Singapura ya. Baik, ini tentang definisi tentang peranakannya. Nah, ini contoh kalau di Hindia Belanda, saya membatasi pada Hindia Belanda karena istilah ini terus terang aja tidak terlalu berlaku itu setelah Indonesia merdeka ya. Sehingga kita bisa diskusi ini memang sangat terbatas sebelum Indonesia merdeka, sebelum tahun 1945, khususnya itu sebelum 1942, sebelum Jepang masuk ya. Nah, dalam konteks ini yang disebut dengan peranakan itu ada 4 ya, peranakan Cina atau Tionghoa, peranakan Arab, peranakan India dan Belanda. Tentu saja ada peranakan lain ya. Ya tentu ada kan, misalnya peranakan Jepang, peranakan Yahudi dan seterusnya. Tapi karena jumlahnya terlampau sedikit dan dianggap tidak signifikan di dalam diskusi dalam interaksi sosial budaya di Hindia Belanda, maka kita hanya lebih mengenal itu 4 komunitas peranakan ini saja ya. Peranakan Cina, Arab, India dan Belanda. Nah, oke. Nah, contoh bagaimana kaum peranakan ini menggunakan pakaian yang terkait dengan batik ya. Contohnya ini adalah peranakan Belanda ya. Kita lihat ini ada perempuan peranakan Belanda menggunakan batik ya, sarung batik. Kita menarik sekali kita lihat ini sarungnya tampak ini gaya pekalongan ya, sarung pekalongan ya, ada tumpalnya di sini. Sementara di sini kita lihat ini justru menggunakan parang ya, parang barong saya rasa ini. Jadi tidak semua perempuan peranakan Belanda ini juga menggunakan yang gaya pesisiran ya batiknya, tapi juga di pedalaman pun mereka juga oke saja ternyata ya. Tapi saya rasa sih preferensi utamanya memang batik pesisir ya. Ini kaum laki-laki juga pakai celana yang menggunakan bahan kain batik seperti ini atau celana pangsi ini. Nah ini kemudian yang Cina kita lihat, peranakan Cina kita lihat juga sama ya. Ini yang menarik apa di sini? Kaum perempuan peranakan Cina atau Tionghoa itu menggunakan kebaya ya, baju kebaya di atas ya, dan kemudian di bawah itu menggunakan sarung ya, sarungnya itu ini pesisir ya, ini gaya-gaya pesisir ya. Dan yang menarik apa kita lihat di sini, kalau ini kebetulan wajahnya memang sangat Jawani sekali kalau saya lihat dari penampilan fisik ya, tapi ya saya nggak tahu ya, ini tentang wajah kan bisa aneka rupa ya. Nah, kemudian yang kaum laki-lakinya itu menggunakan pakaian bergaya barat ya, bergaya Eropa seperti ini. Nah, sebelumnya dulu mereka juga menggunakan pakaian gaya Cina seperti itu, segala macam. Tapi kalau untuk peranakan itu sudah tidak menggunakan pakaian seperti kayak kita lihat di film silat seperti itu ya. Tapi sudah menggunakan pakaian
barat seperti ini. Ini yang menarik di sini. Nah, sehingga di sini kelihatan ada budaya campuran antara Cina ya atau Tionghoa, kemudian Eropa juga ada di sini ya, dan kemudian Jawa pasti ya, Jawa atau mungkin daerah lain yang di karena komunitas etnik itu berasal ya seperti Minang atau Palembang dan seterusnya ya. Sehingga seorang peranakan Tionghoa atau Cina itu tidak bisa dikatakan sebagai Cina sepenuhnya, dan kemudian juga tidak bisa kemudian dianggap itu 100% Jawa seperti itu juga enggak gitu ya. Tapi ketionghoaannya juga ada. Tapi nanggung aja bisa akomodasi berbagai macam kultur yang ada di Indonesia ini. Dan saya rasa sekarang ini tidak ada yang disebut dengan Tionghoa atau Cina murni, itu enggak ada. Dulu ada diskusi pembedaan kalau di komunitas Tionghoa atau Cina di Hindia Belanda atau Indonesia itu dibagi dengan komunitas Totok. Jadi mereka yang memang masih menggunakan budaya Cina gitu ya, yang di daratan. Dan kemudian yang kedua itu adalah yang mereka yang menggunakan budaya Indonesia atau budaya lokal sebagai referensi interaksi sosial budayanya, yang disebut dengan kaum peranakan seperti ini. Tapi terus terang aja kalau dalam pengamatan saya itu yang namanya kaum Totok itu tuh hampir nggak ada kalau menurut saya. Tidak ada. Jadi mana ada itu yang menggunakan pakaian kayak Cina seperti itu ya. Kecuali waktu tahun baru Cina aja itu sebagian menggunakan Cheongsam seperti itu ya. Tapi sehari-hari nggak ada, dan praktek hidupnya juga sudah seperti umumnya itu masyarakat Indonesia lainnya gitu ya. Jadi nggak bisa dibedakan sama sekali. Nah ini peranakan Arab ya. Ini fotonya memang sangat terbatas sekali ya. Jadi saya rasa memang perlu studi khusus untuk peranakan Arab. Ini kaum laki-laki di sini masih menggunakan pakaian gaya-gaya Timur Tengah di situ, tapi kaum perempuannya ini kok menarik ya. Saya tahu ini periode tahunnya belum tentu sama ya. Jadi bandingkannya nggak bisa apple to apple seperti itu ya. Ini kaum perempuan dari, kalau nggak salah berasal dari Yaman, kalau nggak salah, yang tinggal di Indonesia ini pakaiannya di sini sudah menggunakan kebaya juga ternyata ya. Dan juga ada yang menggunakan rok di sini ya. Jadi sudah campur, sudah berbaur juga. Sama seperti kayak peranakan Cina tadi ya, peranakan Arab pun ternyata sudah sangat berbaur seperti ini. Nah, kemudian tentang batik peranakan. Ini untuk secara mudahnya saja ya, saya mendefinisikan secara simpelnya, batik peranakan itu apa? Saya mendefinisikan batik yang semula, saya kasih huruf besar di sini ya, semula ya, artinya dulunya, jadi bukan sekarang gitu ya. Jadi dulunya itu dibuat dan atau dipakai oleh para pengusaha ya batik dan konsumen ya dengan latar budaya peranakan ya. Ini dulunya begitu dibikin oleh para pengusaha dari kelompok peranakan, dan juga yang pakai juga mereka yang dari komunitas peranakan yang seperti itu awalnya ya. Tapi setelah itu dipakai oleh siapa saja seperti itu. Nah, kategori desainnya itu batik pesisiran ya. Jadi dalam arti motifnya memang bebas ya, bisa apa saja gitu. Tentang filosofinya itu relatif lebih implisit ya. Tidak terlalu banyak orang tahu sebenarnya dibanding dengan pedalaman seperti Jogja Solo ya. Warnanya juga colorful ya, sangat cerah ya, sangat ceria, sangat meriah seperti itu ya. Bisa aneka rupa, bisa ada merah, ada ungu, ada kuning, ada hijau ya, oranye dan seterusnya seperti itu yang nggak didapatkan di pedalaman ya. Nah ragamnya ini kita lihat batiknya ini ada 3 kalau berdasarkan mereka yang membuat batik ya. Jadi membuat batiknya. Jadi ada batik peranakan Cina, peranakan Belanda, dan peranakan Arab ya. Nah ini jadi ada pengusaha Cina atau Tionghoa, kemudian Belanda dan Arab yang membuat batik bergaya peranakan. Tapi yang menarik dari 4 kelompok etnik yang utama tadi ya, ada satu yang hilang ya, peranakan India di sini ternyata nggak keluar ya, karena mereka tidak dalam membatikan, hanya 3 saja di sini ya, dan daerahnya juga sangat tertentu ya, khususnya untuk yang peranakan Arab dan Belanda ini tempat lokasi usahanya itu sangat terbatas ya, seperti Pekalongan, Solo gitu ya, Pacitan ya, Banyumas ya, nggak terlalu banyak daerahnya.
Tapi kalau yang Tionghoa ini tersebar sama seperti Jawa gitu. Tetapi memang jumlahnya itu jauh lebih sedikit ya seperti ini. Dan kemudian secara gaya memang ada batik peranakan yang memang betul-betul bergaya Cina atau Tionghoa, ada yang bergaya Belanda, tapi susah untuk kita melihat itu batik yang bergaya peranakan Arab, walaupun mereka membuat itu batik juga seperti itu ya. Hanya ada batik tertentu yang di daerah tertentu dianggap itu memang dibuat oleh pengusaha Arab ya, seperti di Palembang ada batik cepri kan ya, yang dulu dijual oleh almarhum Pak Al-Jufri ya dari Pekalongan. Tapi sesungguhnya itu tidak bisa dikatakan sebagai batik yang ciri khas dari peranakan Arab, karena itu adalah batik pesisiran biasa saja dan datangnya juga bisa dari beberapa daerah ya, seperti Cirebon, dari mana Pekalongan, Lasem ya, dari mana aja yang bisa supply itu bisa dibawa oleh pedagang di Pekalongan itu untuk dibawa ke Palembang ya. Tapi mereka tahunya pengusahanya ini adalah dari komunitas peranakan Arab ya. Nah ini tentang ragam batik peranakan. Sekarang evolusinya ini yang mungkin saya akan perlu lebih hati-hati untuk bicara masalah sejarah awal pengembangan batik peranakan. Rasionalitasnya itu bagaimana kok bisa ada muncul batik peranakan ya. Ini masih sifatnya hipotesis, jadi bisa dikritisi ya berdasarkan apa yang saya pelajarin dan saya coba hubungkan satu sama lainnya ya. Jadi intinya begini. Jadi awalnya di Kepulauan Nusantara ini kita dulu juga menerima kain-kain impor ya dari India. Juga sebetulnya dari Cina juga. Saya nanti kasih lihat yang Cina. Karena kalau yang India sudah banyak tahu, tapi kalau yang Cina nggak banyak orang tahu. Yang untuk India, ini contohnya ini. Ini ada kain cheese dari Coromandel ya di India Timur ya. Kemudian yang dibuat dengan teknik pakai menggunakan kalamkari seperti itu ya, pakai pena, tapi tidak menggunakan malam sebetulnya ini. Hanya motif-motifnya memang kemudian dipakai dalam batik Indonesia kan ya, tapi sebetulnya tidak menggunakan malam, sehingga tidak boleh dikatakan bahwa sepenuhnya teknik batik kita berasal dari India. Tapi kalau desainnya banyak dipengaruhi India ya, tapi teknik itu harus kita pelajari lebih lanjut dengan mendatangin India sendiri ya, kita pelajari sejarahnya. Nah ini masih terbuka, riset ke arah sana harus dilaksanakan. Kemudian yang kedua ini tenun double ikat ya, patola dari Gujarat ya, dan juga ada kain sembagi tentunya ya dari Coromandel yang kita terima dari India waktu itu. Ya. Nah kemudian suatu saat akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 itu terjadi pengurakan ekspor kain-kain tradisional dari India itu ke negara lain, termasuk di Kepulauan Nusantara, salah satunya di Pulau Jawa. Nah, jadi di sini kita kekurangan itu kain impor ya dari India. Jadi ada kelangkaan kain. Nah, akibat kelangkaan kain, maka mereka yang punya jiwa bisnis, dan saya rasa ini salah satunya itu adalah dari para pengusaha itu komunitas peranakan Cina atau Tionghoa di pesisir utara Pulau Jawa, seperti Pekalongan, ya, Cirebon, Lasem, segala macam, melihat ini kelangkaan kain dari India ini sebagai sebuah business opportunity, ya, ada kesempatan bisnis. Nah, sehingga akhirnya mereka merekrut itu para pembatik yang biasa membuat itu kain-kain pedalaman ya seperti gaya Jogja dan Solo yang ada juga di daerah pesisir ya. Jadi kain pedalaman itu tidak berarti hanya dibuat di Jogja Solo, tapi di daerah lain, di Batang, di Manajuana, di tempat-tempat lain juga ada itu kain-kain yang warnanya sogan dan motifnya itu berbasis itu pedalaman keratonan seperti itu ya. Nah, jadi para pembatik ini kemudian direkrut, kemudian diminta untuk membuat motif-motif seperti kain-kain dari India seperti itu. Nah, jadi pada awalnya untuk substitusi impor ini
secara logika kain yang dihasilkan pertama kali di pesisiran itu pasti sama atau menyerupai itu kain dari India yang seperti ini. Jadi saya kasih contoh, kalau di sini kain di sini, ini tampak sekali itu menggunakan ornamen pohon hayat seperti ini. Otomatis juga nanti kita akan melihat di pesisiran ada yang bawa pohon hayat. Misalnya sampai sekarang di kampung halaman saya di Batang itu untuk yang di komunitas Rifaiyah itu masih banyak. Ada yang namanya itu motif gendagan ya. Motif gendagan itu sepenuhnya memang pakai menggunakan pohon hayat seperti ini. Dan ya. Kemudian yang ini yang patola, ini kemudian dikembangkan menjadi kalau di pesisir menjadi jelamprang ya. Kalau di pedalaman kan nitik ya, batik nitik. Nah, sehingga di Pekalongan kemudian dikembangkan juga ini yang kain seperti kain tenun patola India. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini contoh jeans ya, India. Ya, India dengan motif itu pohon hayat. Nah, kalau di pesisir kira-kira jadinya jadi seperti ini. Ini kalau kita asumsikan penanakan Tionghoa atau Cina yang membuat, maka kemudian kita lihat di sini ya, ini pohonnya ini berubah menjadi tanaman yang seperti ini ya. Ya, kita lihat ya. Terus kemudian bunga-bunganya tinggal diganti aja. Bunga yang ada di India saya nggak tahu bunga apa. Kemudian dirubah di sini ada bunga peony ya, atau mutan atau botan kalau bahasa Hokkien-nya ya, seperti itu. Kemudian tinggal ditambahkan saja itu motif-motif yang memang digemarin oleh komunitas peranakan Cina. Seperti ini adalah burung hong atau phoenix di sini ya. Ini ada phoenix ya. Kemudian ini bunga botan di situ ya, bunga botan. Oke, jadi ini kira-kira akan jadi seperti ini pada awal abad 19 ya. Kira-kira pada masa pemerintahannya Raffles ya di situ ya, masa pendudukan Inggris di ya Belanda, itu kainnya akan jadi seperti ini. Latarnya kosong, lihat. Jadi nggak ada tanahannya di sini ya, kosong ya seperti ini. Sama kayak di India juga sama kosongan seperti ini. Ini beda dengan batik pedalaman ya, yang isan-isannya akan penuh sekali di latarnya. Nah, ini contoh ini kain yang saya membayangkan dulu awalnya yang dibikin antara lain seperti ini. Ini warna merah, bang-bangan ya. Ada di Lasem, ada di Pekalongan ya, mungkin di Cirebon, saya belum bisa menentukan ya. Seperti itu ya, tapi kalau daerah Lasem kemudian Semarang dan Pekalongan, saya yakin ini ada di sini. Ini di sini pucuk rebungnya yang motif ini ada di 3 daerah itu ya. Nah kemudian kita lihat kenapa kok bisa jadi motifnya begini. Jadi bukan hanya yang ini ya, ini kan dari India. Ini yang India ya, pengaruh India akan jadi seperti ini. Ya, Tree of Life. Nah kalau yang ini, nah Indianya mana di sini? Oke, kalau yang dipasang di sini ada untu walangnya di sini ya. Ada pucuk rebungnya. Pucuk rebungnya memang ini terinspirasi dari kain sembagi di Coromandel ya, India. Tetapi motif ini akan kita lihat korelasinya itu dengan motif kain-kain dari Cina. Yang mana kok ada itu di sana? Ada ternyata. Secara tidak sengaja saya membaca buku History of Java dari Raffles ya. Saya lupa halamannya ya, sekitar tahun 1217 atau berapa gitu. Nah ini kira-kira seperti ini. Di situ dituliskan bahwa Tiongkok atau China itu mengekspor itu sasutra dan beberapa barang lain itu ke Jawa. Sebaliknya di Jawa itu kita mengekspor itu kapas ya. Yang sekarang kita tahu Indonesia itu lebih banyak impor kapas di luar negeri. Itu ternyata mengekspor kapas. Dan selain itu juga malam dan juga bahan pewarna. Itu artinya apa? Ya itu bahan-bahan yang terkait dengan pembatikan. Jadi sebuah misteri di Cina itu di mana yang mereka bikin batik itu ya, yang seperti itu. Sebaliknya yang dari Cina ke sini selain kain sutra itu ada yang disebut dengan kain Nanking. Nah kain Nanking itu apa? Kain Nanking itu adalah kain yang materialnya itu katun, dibuat di sekitar kota Nanking atau Nanjing ya, Nanjing di provinsi Jiangsu di pantai timur Tiongkok ya, di sekitar kota Shanghai di sana.
yang dibuat dengan menggunakan teknik batik, ya, tetapi tidak menggunakan malam. Saya menggunakan bubur kedelai, ya, dengan teknik stensil. Jadi media buburnya itu sama seperti kain simput di daerah Banten Selatan, ya, di sekitar Rangkas Bitung seperti itu. Tetapi tekniknya itu adalah pakai stensil dari kertas yang dilobangin gitu, ya, dibentuk motif, kemudian di atasnya disapukan apa namanya itu kedelai. Persis kayak teknik kata kami di Jepang seperti itu. Nah, ini saya kasih lihat kalau kain nanking yang kemudian itu hubungannya apa? Kalau nanking selalu biru, ya, karena itu dicelupkan indigo saja, hanya satu warna saja. Kira-kira seperti ini nanking yang sekarang, ya. Kita lihat di kiri ini ada kain nanking atau nancing pu yang di sini, ya. Ini ada seperti ini. Ini kita pakai. Ini kita lihat, ya. Ada di sini ada kelihatan kotak-kotak seperti ini, ya. Ini membuktikan pembuatannya itu menggunakan kertas, ya, di sini, ya, lihat. Yang dilobangin gitu, ya. Persis kayak batik cap, ya, tapi ini stensil, ya. Ya, seperti ini, ya. Ini juga sama. Ini menggunakan kertas juga sebagai stensil dan bubur kertas, ya. Jadi kalau kita gabungkan akan jadi seperti ini. Kalau yang dari Cina kita lihat ini yang nancing, ya, seperti ini yang biru. Kemudian kalau dibuat di batik peranakan awal abad ke-19, ya, itu kira-kira akan jadi gini. Kita lihat kerapatannya, ya, rapat, ya, sama rapatnya. Kemudian di sini juga bunga-bunganya itu mirip, ya, seperti ini, ya. Ada bunga-bunga peoni, seruni, segala macam seperti itu, gitu, ya. Warnanya tidak menggunakan apa namanya, tidak menggunakan di Jawa sini kita menggunakan yang merah, ya. Sementara di Nanjing ini, ya, Nanjing lanpu atau kain biru Nanjing ini itu warnanya hanya biru saja, tidak ada merahnya. Nah, terus ininya merahnya di mana? Ini pengaruh dari India. Itu ada warna merah, sehingga di sini kemudian dikembangkanlah itu warna-warna yang merah, walaupun motifnya itu bisa terinspirasi dari Nanjing Cina, ya. Ini jadi kita inferensi data ini dari buku History of Java, ya, sehingga kemudian saya membayangkan seperti itu, ya. Nah, ini warnanya tentu merahnya masih menggunakan, kalau zaman dulu, ya, menggunakan akar mengkudu, ya, itu sama kayu jirak seperti itu, ya. Nah, ini kira-kira kita awalnya seperti ini. Oke, next. Sekarang kita akan masuk ke komunitasnya, ya. Saya akan lihat kedua aja, peranakan Belanda dan peranakan Cina atau Tionghoa. Sementara yang peranakan Arab, saya terus terang aja belum pernah berkunjung silaturahmi, sehingga saya belum dapat menampilkan dalam diskusi pagi ini. Jadi batik peranakan Belanda ini definisinya seperti tadi, ya. Kalau yang di atas tadi saya sampaikan, ya, dihasilkan oleh pengusaha peranakan Belanda atau pengusaha Belanda yang menerima budaya peranakan Belanda. Jadi kalau peranakan Belanda kan sudah pasti, kalau definisi tadi keturunan dari, katakan, kawin campur, ya, dari seorang laki-laki Belanda dengan seorang perempuan Jawa atau perempuan Palembang dan seterusnya, itu, ya. Tapi nggak berarti yang namanya batik peranakan Belanda di Pekalongan itu semua pengusahanya itu pasti ke peranakan, gitu, ya. Belum tentu. Bisnis gitu, ya. Kalau kita bilang nasi Padang gitu, restoran, pengusahanya bisa aja tidak selalu seorang dari komunitas Minang, ya, seperti itu, kan. Siapa aja bisa jualan. Ini juga sama. Nah, jadi kalau konteksnya itu Belanda, ya, pengusaha Belandanya belum tentu keturunan peranakan, ya. Bisa aja orang yang datang dari Belanda bisa aja, ya, kan? 5 menit lagi, mohon maaf. Oh, baik. Oke, baik. Jadi ini yang peranakan Belanda, ya. Oke. Ini contoh para pengusahanya. Kira-kira ini periodenya sekian, ya, sampai Jepang masuk, ya. Ada berapa nama terkenal, ya, di sini. Kemudian seperti Frank Kemon di sini, kemudian Ostrom, Michelar, ya, Van Zelen, ya, di sini, dan seterusnya. Nah, ini contohnya yang dari Frank Kemon, ya, 1840-an, ya, kira-kira ini, ya. Nah, terus ini saya langsung aja, ya. Ini Simonet, ini Van Zelen. Kemudian yang Tionghoa ini
Nah, ini definisinya ini harus jelas dulu ya. Kalau definisi yang jelas, ini bisa pengusahanya itu peranakan Tionghoa, ya, dan kemudian pengusaha dari yang non Tionghoa atau Cina, tapi menerima budaya peranakan Tionghoa. Misalnya seorang pengusaha dari komunitas Jawa gitu ya bisa buat ini. Tetapi kalau komunitas totok ya yang totok yang betul-betul Cina gitu betul gitu ya itu nggak mungkin bikin ini. Ini yang menarik. Beda kalau dengan yang Belanda tadi ya bisa bikin, tapi kalau yang Cina nggak mungkin. Kami kan sudah punya batas yang jelas. Nah, batiknya kemudian dipakai konsumen. Ini oke, ini contoh bentar. Ini lokasinya ya di pesisir seperti ini. Fase pertama yang membagikan menjadi fase 1 itu yang gaya Cinanya masih kelihatan. Fase 2 itu setelah ada pengaruh Eropa ya. Satu yang kita seringkali suka keliru itu batik laseman ya. Semua dianggap tuh lasem gitu kan ya. Padahal bisa aja dari Indramayu ya. Nah, ini enggak, nama pengusahanya enggak ada di sini. Nah, ini contohnya ya, Lokcan termasuk di sini. Kemudian ini yang dari Pekalongan ya, di sini ada ulo-ulo yang di bawahnya, yang seperti ini ya. Ini kemudian di papannya ini ada grandil yang khas Pekalongan di sini. Nah, kemudian yang fase 2, ini setelah 1880, perkiraan saya, pengaruh Belanda, jadi pengusaha Tionghoanya mengikuti yang Belanda, ya ini ada banyak pengusaha, ini ada keluarga Gan, ya dari Gan Sambi, Gan William, Gan Chiang Lim, dan seterusnya ya, Wisutun dan seterusnya. Oh, ini 3 negeri di Lasem ya, ini saya rasa penting karena mengikuti 3 negeri dari Solo, latarnya coklat ya, Sogan. Oke, ini contoh yang lain sebentar. Ini yang pengaruh Belanda. Terus ini saya singkat ya, ini dari keluarga Gan Sambi, ini dari generasi 1 Gan Sambi, generasi 2 Gan William, Gan Chiang Lim, dan kemudian generasi 4 yang hadir hari ini itu ada Ibu Indrawati Kundowinoto ya, Ibu Gan Suyang ya, seperti ini. Nah, ini contoh batik dari Gan Sambi 1870 ya kira ya di Los Angeles Museum di sana. Semuanya masih warna alam ya. Terus dari Gan William, Gan Chiang Lim. Nah, kemudian ini dari keluarga Wisutun, ini juga hampir 100 tahun. Dari keluarga Gan, tadi saya hitung itu ada sekitar 80 tahun sampai terakhir. Dan tampaknya sekarang juga ada motivasi kuat dari generasi 4 untuk melanjutkan keluarga Gan lagi dalam membatikkan. Nah, ini yang dari keluarga Wisutun juga hampir 100 tahun ya. Dari Wisutun, generasi 1, ya, dan Weneti. Yang saya ingin mau tandaskan di sini, kalau batik ini ya, ini yang paling utama dalam pembuatannya atau produksinya itu kaum perempuannya, yang seringkali itu tidak pernah disebut ya. Ya misalnya batik Wisutun, sebetulnya yang berperan besar itu adalah Nyonya Wisutun atau Weneti sebetulnya. Wisutun lebih ke arah bisnis ya, sehingga akhirnya mereka berdua menggabungkan pemahaman tentang bisnis dengan produksi dan pengelolaan SDM secara keuangan untuk bisnis. Generasi 2 Wikamlong atau Mulyadi Wijaya dan Wicinyo Istianti salah tulis ini, kemudian Wikimlian ya. Ini contoh batiknya seperti ini. Nah, kemudian saya mau, karena ini kita bicara tentang kaitan dengan Sekar Jagad, paguyuban Sekar Jagad ya. Sehingga bagaimana antara batik pedalaman Sogan ini dengan pesisir. Saya kasih contoh, ini kasus yang di mana Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo, ini Bupati Pekalongan, dan istri beliau itu Raden Ayu saat bertugas di Pekalongan ya, itu memesan kain di Wisutun ya, di keluarga Wisutun ya. Jadi waktu Ibu Raden Ayu Aryo Suryo ini memesan batik, dia mengatakan ya bahwa batik yang di Pekalongan sehalus apapun itu nggak bisa dikatakan batik. Kenapa? Karena latarnya nggak ada isan-isannya, gitu kan ya. Terus tidak menggunakan motif-motif yang berasal dari keraton yang seperti itu. Nah, kemudian oleh Wisutun kemudian didesain ulang. Nah, ini yang disebut dengan yang di kiri ini adalah Meraati kan ya. Nah, Meraati ini apa ini? Kalau kita lihat ya, misalnya ini semen Gudo ya dari Jogja ya, kita lihat. Ini kan ada gudonya ya, Garudanya ya. Terus ada isan-isannya penuh kan di sini.
Nah, ini dipindahkan kemari ya. Jadi burungnya ini menjadi merak di sini. Kemudian bentuk sayapnya segala macam jadi hati ya. Bentuk hati di sini ya. Kita jadi hati ya. Jadi ini burungnya yang di sini dikeluarkan ya di sini ya menjadi dua. Ini satu. Di sini dipecah menjadi dua. Kemudian isen-isen ini dibentuk isen-isen sehingga sejak itu ya, ada batik sisiran yang sudah menyerap itu pengaruh dari batik-batik keraton ya di Jogja dan Solo seperti itu. Tapi dengan isen-isen yang khas ya, khas pesisiran ya. Tapi stylenya sama seperti ini ya. Nah, ini hubungan antara duanya. Nah, tentang tantangannya saya singkat ini terakhir. Jadi pertama itu ada kesulitan regenerasi pengusaha dan pembatik ya. Sangat susah sekarang itu komunitas peranakan Tionghoa atau Tionghoa di Indonesia itu yang mau menjadi pengusaha batik ya. Dan yang kedua pembatiknya sendiri itu sangat susah diperoleh gitu ya. Anak muda sudah banyak yang enggan dalam batik. Sehingga ini menjadi PR kita bersama bagaimana memecahkannya. Yang kedua, aspek culture dari batik peranakan dan batik yang lain itu kurang diperhatikan. Lebih banyak orang itu bicara tentang kemampuan di bidang teknis ya, kehalusan cantingan dan seterusnya ya. Tapi itu filosofinya seperti apa gitu ya, terus kejarannya bagaimana itu tuh sudah kurang diperhatikan seperti itu. Ini memangnya perlu untuk diperbaiki. Yang ketiga itu inovasi desain kainnya, itu motif dan warna dan produk turunannya. Terus terang aja itu masih terbatas. Sudah ada perkembangan, tapi menurut saya itu tuh masih belum cukup ya, sehingga ini ke depannya perlu dikembangkan. Ini minimal ada 3 tantangan bagi peranakan, ada yang lainnya, tapi mungkin nanti bisa diskusikan. Baik, ini saja dari saya. Semoga nanti Ibu Bapak bisa menambahkan berbagai tambahan yang bisa kita tindak lanjutin. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Salam sehat. Terima kasih. Baik, matur nuwun Pak Kuang. Iya, luar biasa. Jadi tadi sudah dijelaskan juga bagaimana batik peranakan itu seperti apa, peranakan seperti apa, dan kemudian ada 4 peranakan yang kemudian yang India tahu-tahu sudah hilang, tidak berkembang lagi, evolusinya seperti apa. Yang jelas untuk fase pertama ini batik peranakan dari China tadi berkembangnya di pesisir utara. Di antaranya yang terbanyak adalah di Pekalongan, Semarang, Juwana, Lasem. Nah, Tuban.